Sandi. Saya Ahmad Mahrus. Saya Hardian Yonda. Saya Siti Ainaya Al-Fatihah. Yang bertema strategi scaffolding. Selamat Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau misalnya kamu ini pada mau senyum. Sehat semua sehat. Alhamdulillah. Yang hadir ada nggak hadir nggak? Ada nggak hadir nggak? Hadir semua. Pak. Bila hadir. Hadir. Oh bilang. Junet ada hadir temennya. Junet sakit. Lahiran. Allah. Junet bila. Itu saudaranya. Jangan ngomong kamu. Iya, siap. Mariam. Saya Pak Hadir, Pak. Hadir baik. Elis, ada Elis. Hadir, Pak. Ian. Izin, Pak, ya. Ian izin. Aina. Hadir, Pak. Lina. Hadir, Pak. Hadir baik. Gimana sehat semua sehat? Alhamdulillah. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang materi macam-macam toharoh, pengertian toharoh dan cara toharoh. Apa sih artinya toharoh? Nah, toharoh di sini menurut bahasa artinya bersuci. Dan menurut syarah atau istilah adalah membersihkan diri dari pakaian, membersihkan diri pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Nah, tohar atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Kayak gitu. Toharoh atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian. Nah, yang pertama bersuci lahiriah dan yang kedua bersuci batiniah. Nah, apa sih bersuci lahiriah itu? Nah, beberapa contoh di sini yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas dan najis. Nah, bersuci batiniah yang kedua, bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa, perbuatan maksiat, astagfirullah, seperti iri, dengki, takabur dan lain-lain. Nah, di sini kalau misalnya bersuci secara batiniah, cara membersihkannya dengan taubatannya, suha, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Lanjut ke macam-macam alat toharoh. Nah, macam-macam alat toharoh di sini macam-macam, bisa dengan pakai air, terus bertayamum dengan debu yang suci dan mensucikan. Bisa dengan batu juga bisa. Diapain, Pak, kalau batu? Nanti dulu ya, nanti jawabin nanti, saya jelasin dulu. Nah, di sini kita akan membahas tentang air, macam-macam air. Nah, di sini air dapat digunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan sucikan, yaitu air yang pertama air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air danau, telaga, air salju dan air embun. Oke, nah di sini kita akan masuk cara-cara bertoharoh. Ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air, yaitu bersuci dengan cara berwudu atau mandi. Nah, di sini mandinya mandi junub atau mandi wajib. Nah, ada juga bersuci dengan menggunakan debu tanah, yaitu bersuci dengan bertayamum. Cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya. Yang satu, najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umumnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkannya cukup dengan membersihkan air ke bagian yang terkena najis saja. Nah, yang kedua, najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Nah, di sini termasuk dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing dan seterusnya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasanya, baunya atau warnanya. Nah, yang ketiga yaitu najis mughaladzah. Najis mughaladzah termasuk najis berat. Nah, salah satu kenajisannya ini ditetapkan berdasarkan dalil qat'i, yaitu najis yang berhubungan dengan hewan seperti anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau batu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang materi ini? Cukup, Pak. Cukup. Kalau begitu, kalau misalnya ada yang nanya, saya yang nanya ya? Iya, Pak. Boleh? Boleh. Oke, baik. Mudah-mudahan kalian catat semua ya, biar nanti bisa kejawab semuanya. Amin. Nah, yang pertama, coba sebutkan macam-macam alat yang digunakan untuk toharoh, membersihkan diri dari hadas selain dari air. Apa coba? Ada yang bisa menjawab? Coba. Aina, tolong dijawab.
Apa sih macam-macamnya? Macam-macam alat yang digunakan untuk toharo. Selain air Pak, Selain air, ya. Selain dari air. Apa aja, ayo? bisa menggunakan tanah yang suci, terus batu, kayu, dan benda-benda padat yang suci lainnya. Oke, baik. Betul sekali. Nah, coba pertanyaan yang kedua. Alhamdulillah ya. Murid saya yang pertama ini udah ngerti. Jangan senyum nih. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua nih. Kalau kita mendekati gunung nih, terus kita kebelet buang air besar, sedangkan di gunung susah untuk cari toilet atau mata air terdekat. Lalu bagaimana tuh cara mencuci kiri atau toharo tanpa menggunakan air? Ada yang bisa menjawab? Coba, Neng Ilis. Nah, ya boleh. Jadi kalau nggak ada air kita bisa pakai batu gitu Pak, atau pakai kayu, atau pakai daun yang kering gitu Pak. Seenggaknya kalau nggak buat tisu basah gitu deh. Nah, iya benar. Itu alat-alat untuk beristinja. Baik, mantap sekali kamu, Masya Allah. Nah, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana jika sedang mengandung bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun? Ya, kenapa? Menggendong maksudnya Pak. Iya, menggendong. Maaf, saya salah. Nah, Ya Pak, nggak apa-apa. bagaimana jika sedang menggendong bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun? Terus si bayi tersebut itu pipis dan terkena baju kita. Lalu bagaimana cara membersihkan najis tersebut? Anda bisa jawab? Coba tolong Saya, Pak. Ian. Baik, jawab. Dibasuh pakai air ya, percikan air ke tempat pipisnya itu. Di mananya ya? Tolong diperjelas, saya kurang jelas. Di bagian yang kena pipisnya Pak. Bagian terkena pipis di Iya. sebelah mana ya? Terserah. Pintar. Terserah si bayi, misalkan si bayi pipisnya di tangan, ya udah dibasuh aja di tangan gitu. Nah, begitu kan enak kalau jelas. Ya, Pak. Nah, begitu mantap. Berarti sudah jelas semuanya nih ya. Nah, coba yang keempat nih. Ini materi yang tadi yang saya sampaikan semua, saya tanyain. Mudah-mudahan pada ngerti. Iya. Nah, yang keempat nih, coba. Saya dulu, sebutkan macam-macam najis dan contohnya. Wah, gampang nih. Siapa yang jawab? Sebutkan macam-macam najis dan contohnya. Kalau nggak salah najis mutawasito, Ah. papa, Ah. lagi mugolazo, Nah, kalau misal najis mugolazo itu artinya apa? Najis besar. Cakep. Aina. Nah, najis apa? najis sedang, Cakep. Nah, yang satu lagi najis apa? Mutawasito. Nah, najis tepat najis apa? apa najis yang kecil, Mutawasito. Najis Najisnya Nah, sedang. gitu Ya. dong, mantap. Padahal kamu saya laga-lagain. Pinter juga, Masya Allah. Gitu dong kalau misalnya kamu contoh-contohnya coba kamu sebutin. Contoh-contoh najis yang sedang seperti apa? Mutawasito. Najis tepat najis apa? apa najis yang kecil, Mutawasito. Najisnya sedang. Nah, gitu Ya. dong, mantap. Padahal kamu saya laga-lagain. Pinter juga, Masya Allah. Gitu dong kalau misalnya kamu contoh-contohnya coba kamu sebutin. Contoh-contoh najis yang sedang seperti apa? Mimpi basah. najis yang sedang, Mimpi basah besar. Itu Nah, hadas. Oh hadas itu ya dibalik. Maksudnya mau bilang, nah cara misalnya kita mimpi basah yang harus terlakukan dengan cara apa bersucinya? Mandi dong. Nah, mandi gitu, mandi wajib mandi junub. Kalau Nah, ada kalau air? misalnya rukun mandi junub itu ada berapa hari tahu? Rukun mandi junub harus tahu ini mah. Mas saya jadi kamar mandi ya Pak. Baik, silakan. Rukun mandi junub itu yaitu ada dua. Yang pertama cukup dengan niat. Yang pertama niat, yang kedua membasuh apa namanya seluruh badan. Begitu bila. Ya, Pak. Nah, habis kalau misalnya bersuci untuk sholat, itu dengan cara apa ya? Wudhu. Terserah sih caranya apa ya. Astagfirullahaladzim, bilang kamu ya. Yang cara apa nih? Berwudu. Duh, Nah, maksud itu wudu. saya Pak. Nah, rukun wudu ini di sini kalian juga harus tahu. Rukun wudu itu ada berapa? Ayo, ada yang tahu? Rukun wudu? dulu ada Ada yang tahu? nah, Ada berapa? Ayo. nah, Cakep. 6, ada 6. Yang pertama, ada yang tahu? Rukun wudu. Niat. Niat. Kedua, membasuh Muka. muka. Yang ketiga, masuk kedua kedua tangan sampai siku. Nah, yang keempat, Masuk kepala. membasuh apa menyapu? Menyapu sebagian kepala. Berarti Nah, sampai sini pas bagian kepala. sebagian kepala, sebagian rambut aja cukup. Oh, Itu lebih banyak Imam Syafi'i, cukup oh. sebagian sini aja. Oh iya. Jidat iya, ya? jidat. Iya, Oh, bukan tidak sampai harus kena rambutnya. harus rambut sedikit, Iya, sedikit ya. nggak apa-apa. Oh iya iya. Nah, yang kelima, ada yang tahu? Hah?
Kaki doang. Kaki sampai Membasuh kedua kaki sampai